demonstrasi software Surpak ya hari ini. Minggu kemarin saya sudah jelaskan sedikit sekilas dasar perencanaan tambang atau bisa nanti di uh, breakdown gitu ya. Kita kemarin sampai ke penjelasan alur dari mulai dari optimasi sampai nanti keputusan bisnis or operasional gitu ya. Nah sekarang kita belajar bahwa di dalam perencanaan tambang itu ada sebagian kegiatan yang cukup penting gitu ya. Utamanya adalah design pit ini. Nah, design pit itu banyak sekali software yang bisa digunakan. Tergantung dari komoditas atau jenis cadangan yang akan kita tambang atau yang akan kita desain. Gitu ya. Sebentar ya, saya minta untuk waktu dulu. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti ada beberapa software ya yang kita gunakan dalam mendesain pit menyesuaikan dengan komoditas yang akan ditambang. Jadi kalau misalnya surpak ini kalian baiknya digunakan saat mengolah ya mulai dari desain pit gitu ya, blasting design juga bisa di sini gitu ya, underground design gitu ya. Jadi kalau pit permukaan ya, kalau underground bisa juga di surpak ini untuk komoditas mineral dan batuan. Jadi mineral misalnya ada nikel, Fe gitu ya, ada emas gitu ya, timah juga masih bisa tapi baiknya data mine. Kalau misalnya untuk batu bara, Manscape begitu ya. Nanti ada juga yang lebih spesifik ke emas, misalnya Vulkan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa software, tapi yang paling banyak digunakan oleh itu Surpak gitu ya. Uh, Orang ya, tetapi ini ingin coba Surpak ini digunakan untuk mengolah data di batu bara. Ternyata juga bisa gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita gunakan software itu sesuai dengan peruntukannya. Oke ya. Nah, jadi nanti di demonstrasi ini saya akan menunjukkan pembuatan geologi database. Yang dimana geologi database ini kemarin sudah saya sharing bahwa ada data minimal yang harus kita punya, yaitu ada 4 ya. Ada kolar ya, ada litologi, ada sampel, ada survei gitu ya. Saya
mengandung grade nikel dan grade Fe atau besi gitu ya. Ini lubang bor pertama gitu ya, sampai kedalaman 22 meter gitu ya. Terus lubang bor kedua 0 sampai 16,5 meter gitu ya. Jadi datanya cukup lengkap untuk memberitahukan informasi bahwa grade itu bernilai gitu ya. Nilainya ya tergantung dari pengeboran dan tergantung dari biasanya adalah assay tes gitu ya. Assay tes itu kayak pengujian kualitas assay untuk mineral gitu ya. Ini nikel. Oke. Jadi nanti keempat data ini akan kita olah di Surpak dan bagaimana Surpak memvisualisasikan secara 3 dimensi. Nah, itu gunanya software gitu ya. Kalau kita cuma membayangkan gitu ya, data-data ini dalam bentuk sulit sekali gitu ya. Bayangkan dulu orang belum punya software, tetapi data-datanya bisa dikumpulkan, bahkan mungkin sebelum secanggih gitu ya. Mereka menggunakan gambar manual gitu. Makanya diterapkan di orang-orang di calon-calon engineer gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbantukan menggunakan Spark atau software lainnya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum? Nggak ada, silakan kalian presensi dulu ya. RA, RB, baik, udah ya. Saya close. Sekarang saya masuk ke Surpak. Nah, ini tampilan Surpak ya. Ketika Surpak pertama kali dibuka ya. Sama seperti software pada umumnya, dia ada menu bar ya, banyak sekali. Dan juga ada tools bar ya. Tools-tools yang sudah dibuat sebagai shortcut yang ada di menu bar ini. Sebenarnya shortcut ini ada semua di menu bar. Tetapi karena sangat banyak gitu ya, kita munculkan apa saja tools ya di bar ini agar cepat ya kita melakukan perintah gitu ya. Kalau kalian misalnya paham atau hafal tentang shortcut di sini seperti layaknya AutoCAD gitu ya, line dia garis seperti dan sebagainya, silakan tulis komennya di sini ya. Oke. Nah, untuk tapi susah ya untuk menghafal di Surpak ini ya kalau AutoCAD masih muda ya. Nah, artinya apa? Kita membutuhkan tools-tools yang mungkin sering kita gunakan ya. Nah, ini nggak bisa saya tetapkan mana Pak yang sering, tergantung dari engineer-nya gitu ya atau main planner-nya ya. Saya contohkan di sini. Kalian klik kanan di tools bar ini kita bisa memunculkan gitu ya. Misal kalau kita membuat blok model, munculkan tools-tools yang ada di blok model. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gitu ya. Tapi kita nggak perlu ya. Kita nggak dalam membuat atau dalam tujuan untuk membuat blok model gitu ya. Atau nanti kalian ada juga blasting design gitu ya. Nah, blast design ya. Dia akan muncul di sini. Ya, blast design. Oke. Tergantung kalian maunya apa gitu ya. Nah, kita di sini geologi database gitu ya. Jadi kalian bisa
memunculkan database bisa juga gitu ya. Tapi kalau ini sudah dibuat geologi database-nya. Ini nanti digunakan untuk pengolahan lubang bor dari geologi database yang lebih detail gitu ya. Jadi lubang-lubangnya dibuat secara 3 dimensi dan berwarna gitu ya, dan lebih menarik kalau dilihat. Nah, untuk sampai ke sini silakan kalian nanti pelajari ya video yang sudah saya berikan gitu ya di apa namanya itu di Google Drive, di folder itu lengkap sekali. Karena apa? Kalau kita mempelajari geologi database gitu ya sampai ke detailnya gitu ya, itu nggak cukup 1 MK gitu ya. Sedangkan di Surpak ini bukan hanya geologi database yang kita perlukan gitu ya, tetapi banyak sekali ya. Geologi database, terus dilanjutkan nanti pemodelan sumber daya dan cadangan, terus dilanjutkan desain gitu, banyak sekali gitu ya. Nah, tetapi kalian pelan-pelan ya. Kalau kalian mau fokus ke dalam ilmunya eksplorasi dalam pemodelan, ya geologi database ini adalah awalnya gitu ya. Nah, itu sebar kita hilangkan gitu ya. Terus kalian pilih saja apa yang mau dimunculkan di sini gitu ya. Ya, ada display and hide, edit. Kalau kan tinggal kalau ini kalau kita memulai mendesain pit misal gitu ya dengan cara manual. Nah, ini harus dimunculkan gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau enggak ya buat secara default aja seperti ini. Kalau kalian perlu baru munculin juga bisa seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan apa namanya itu semuanya ini dimunculkan semua juga bisa, tapi nanti jadi kecil sekali ya meja kerja kita yang warna hitam ini. Oke? Maaf, salah ya. Toolbar tadi. Nah, udah. Baik. Ini saya jelaskan tadi ya, ada menu bar, tools bar. Toolsnya silakan kalian pilih nanti ya. Yang di sini ada directory gitu ya. Jadi directory ini sebenarnya folder yang ada di laptop kita ya, di mana kita akan menyimpannya. Terus nanti ada properties menjelaskan data-data yang kita gunakan gitu di sini gitu ya. Dan seterusnya nanti di sini ada main graphic layer. Jadi apa saja data yang ditampilkan di sini itu nanti muncul di paling bawah. Nah, itu ya. Enggak semua data yang dimunculkan saja yang di sini gitu ya. Nah, sekarang di directory ini kita harus pilih di mana folder akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan gitu ya. Kalau saya di dokumen, era, pengajaran, software tambang ya agak dalam ya. Latihan geologi database. Nah, gitu ini. Nah, terus kalian kalau udah kalian harus klik kanan di sini folder ini dan set as work directory. Artinya apa? Semua data yang akan kita buat gitu ya, itu akan tersimpan di sini. Kalau itu nggak dibuat atau nggak dilakukan gitu ya, artinya data itu akan kembali ke folder default yang dimana lokasinya adalah di C gitu ya, directory C bawaan dari software. Nah, ini jangan sampai lupa gitu ya. Nanti kalian sudah buat nggak tahu kemana datanya. Oke? Nah, sekarang cek. Karena kita membuat geologi database, pastikan keempat data ini ada, gitu ya. Nanti yang topo dan sebagainya ini pelengkap saja. Oke? Nah, baik, ada yang ingin tanyakan sejauh ini? Kalau belum ada, kita mulai ya. Jadi, mulainya di sini, di create gitu ya. Terus, maaf ya. Di file, maaf ya. Di new. Geologi database. Jadi file ya. Di new. Maaf ya. Geologi database ya, di file new geologi database. Nah, dia kan muncul di sini database namanya apa yang akan kita buat ya. Coba geologi database ini sudah tahun kemarin ya, 2024 gitu ya. Misalnya A, B, C kelas kalian ya. Dan apply. Oke, apply lagi. Nah, sekarang kalian pilih yang ini gitu ya. Mau akses silakan, tapi jangan sampai nanti warning this database type not compatible dengan Surpak ya. Nah, kalian pilih saja mana yang dia hilang gitu ya.
Paradok bisa gitu ya. Tapi yang ini Axis 2000 ya enggak. 2007 nggak bisa, 2010 nggak bisa, 97 bisa, 2000 bisa gitu ya. Akses ini juga nggak bisa gitu ya. Ya udah ya, kalian pilih yang bisa saja ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kalian apply saja. Ya. Baik. Nah, sekarang kita buat di sini gitu ya. Itu cuma dua saja gitu ya, yaitu sampel dan litologi. Karena Collar dan survei itu default harus ada di Surpak ini. Makanya tidak kita tambahkan gitu ya. Itu nanti ada gitu ya. Nah, kenapa kita buat geologi database yang di awal seperti ini? Karena kita akan memasukkan data-data ini ke dalam Surpak kan gitu ya. Jadi kita buat rumahnya dulu. Rumah untuk Collar, rumah untuk litologi, rumah untuk sampel, rumah untuk survei. Nah, rumah itu nanti ada isi-isinya gitu ya. Tadi isinya adalah misal di sampel isinya itu ada grade, nikel, dan Fa. Di litologi itu di isinya itu ada litologi, misal limonit, saprolit, dan sebagainya. Nah, tugas yang pertama ini kita membuat rumahnya dulu gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita buat sampel ya, klik kanan ditambah satu lagi adalah litologi. Nah, tolong dilihat penamaannya harus mirip sekali, sama sekali, jangan mirip ya. Jadi kalau ada H litologi, ya di sini tulis juga litologi ya. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda dia nggak akan kebaca, gitu ya. Jadi cukup dua inilah, ini saja. Collar dan survei otomatis masuk nanti ya. Oke, dan kalian apply. Oke, ditunggu. Nah, dia kan muncul seperti ini. Oke, nah Collar dan survei saya sudah bilang tadi gitu ya. Collar dan survei itu otomatis ada karena defaultnya gitu ya. Yang kita tambahkan tadi adalah sampel dan litologi yang di sini gitu ya. Nah, di sampel kita harus tambahkan gitu ya. Kita lihat ada apa di sampel itu. Bentar ya. Nah, di sampel kita buka. Ada NI, ada FE. Dua ini yang akan kita sediakan rumahnya gitu ya. Nah, sekarang kita sampel, klik di sini gitu ya. Bentar. Nggak muncul. Nah, di add kita lihat nilai ya, di sini nilai atau angka gitu ya. Dia bukan karakter tapi real ya. Ini dirubah real. Oke. Real juga. Tapi kita coba dulu ya. Oke, ini centang gitu ya. Centang. Bentar ya. Kita cancel aja dulu. Oke. Ini NI ya. Terus di add ini FE. Nah, sekarang dicentang mix. Oh, tadi nggak kompatibel itu ya, maaf ya, saya ulang dulu ya. Oh, maaf, ini Collar ya. Apply di sampel ya. NI FE gitu ya. Real gitu ya. Yang ininya 100 saja ya. Kenapa 100? Sebenarnya kadar nikel itu nggak ada yang sampai 100 ya. Nah, makanya kalau kalian lihat coba di sini ya. Fe itu nggak ada yang 100 ya. Jadi kalau kalian sudah tahu maksimalnya berapa,
kalian bisa masukkan maksimalnya gitu ya. Jadi aman saja kalau kita masukkan 100 gitu ya. Terus di litologi kita harus sesuaikan nama di litologi gitu ya. Kita buka litologi. Nah, dia zone underscore log gitu ya. Dan ini tulisan gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini. Jangan lupa rubah litologi ya. Zone underscore log gitu ya. Terus ini tetap karakter yang diubah karena memang karakter dia tulisan gitu ya. Tulisan seperti dinonit, saprolit dan sebagainya. Oke. Kalau ini udah berarti sesuai ya dengan apa yang ada gitu ya. Survei ini nggak perlu gitu ya. Nggak usah di apa-apain ya. Oke, dan mulai. Aduh, akan error ya. Database ini karena ini ya, apa namanya? Yang akses tadi ya. Bentar ya, kita buat dari awal lagi gitu ya. Kita hapus saja yang ini. Jadi dia nggak bisa baca karena yang akses tadi ya. Delete dulu. Jadi kita mulai dari ini, dari awal lagi. Di sini ya. Kita file, terus new, geologi database ya. Ini aja ya. Kita buat baru, sama namanya. Play. Nah, yang ini ya. Yang ini nih yang masih ini ya. Kita buat di ini coba ya, kita coba aja. Nggak bisa ya. Paradox 5. Nah udah ya, kita tambah seperti tadi, add sampel dan litologi ya. Kita apply. Nah terus ini udah, nggak perlu sampel, yang ini NI ya, dan ini real 100 ya, 100 saja. Add FA sama real gitu ya, 100 saja. Zone log ya. Zone underscore log ya, karakter, dan oke, apply. Nah ya, dia nggak error ya. Nah itu hati-hati dengan itu ya di awal tadi ya. Karena apa? Kompatibel enggaknya dengan Microsoft Access itu tergantung laptop kita gitu ya. Jadi Surupak membaca otomatis Microsoft kita gitu ya. Nah Microsoft saya ini Microsoft 2019 kalau salah ya. Jadi mereka baca. Nah nanti kalau kalian menggunakan Microsoft yang 2024 misalnya gitu ya, atau yang lebih bawah 2010, nah terkadang nggak kompatibel gitu ya. Nah tolong dipilih gitu, jangan sampai error nanti ya. Nah sekarang udah berhasil pembuatan geologi database dengan muncul seperti ini gitu ya. Tapi perlu dilihat ya di display di view, ada lama saya nggak pakai ini. Edit di view ya, edit bentar ya, view data mana? Display. Oke. Bentar ya. Di sini harus. Nah ini ya, aduh jauh benar di sini ya. Jadi di database, diedit di view table ya. Nah jadi kalau kita lihat color, langsung apply saja.
Tunggu. Nah, di Collar itu sudah ada rumahnya ya. Call ID, kan ini rumahnya atau nanti formatnya gitu boleh juga. Call ID YXZ Max Dev Whole Pet gitu ya. Kita lihat di data kita untuk Collar gitu ya. Nah, itu sama ya, Whole ID YXZ Max Dev Whole Pet gitu ya. Jadi di Surpak dan data kita udah sama. Kita lihat yang lain juga ya. Database ya. View table. Selain misalnya tadi kita buat sampel dan nitologi, apply gitu ya. Apply. Tunggu loading ya. Nah, jadi Whole ID sampel depth from X from depth to sampai zone log kita tambahin gitu ya. Jadi rumahnya sudah ada ya. Kalau kalian mau melihat lagi satu lagi view table yang kita buat satu lagi sampel ya, apply. Nah, jadi ujungnya NI dan FE yang kita tambahkan tadi. Yang ini sudah otomatis nambah sendiri gitu ya. Nah, tetapi angka-angkanya ini belum ada di Surpak gitu ya. Artinya apa? Baru rumahnya saja. Oke? Nah, nanti kita pindahkan data-data di Excel ini ke Surpak gitu ya. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya saya lanjut ya. Jadi, memasukkan data-data atau angka di sini gitu ya. Kalau misalnya 3D Mind ya, nah kalau ini minggu depan ya 3D Mind, tapi karena minggu depan udah Pak Zaini, ya Pak Zaini nanti langsung ke membuat desain pit gitu ya, atau nanti yang lain lah gitu ya. Sebenarnya saya tambahkan materi tentang 3D Mind. Kita ada software bantuan dari PT Dublas Indonesia gitu ya. Itu 3D Mind tapi versi yang student lisensi gitu ya. Tapi nggak bisa full dalam pengolahannya. Ternyata tidak rumit ya memasukkan geologi database ini di 3D Mind gitu ya. Tapi kalau di Surpak cukup, bukan cukup ya. Kalau udah biasa nggak sulit gitu ya sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan 3D Mind lebih mudah dalam membuat geologi database ini. Oke. Nah sekarang kita masukkan data Excel-nya ya di file ya, di import data gitu ya. Nanti saya nah ini ya di database salah ya, di database ya, di import data. Nah gitu ya. Sekarang kita copy saja ya. Jadi database ini gitu ya. Format file name-nya nanti di sini juga bisa di copy, bisa gitu ya. Misal di sini ini laporannya. Format file name database speed test juga boleh ya, tapi di paste saja juga boleh ya. Nah, laporannya nanti dalam PDF saja. Jadi gini, dalam menempatkan angka-angka di Excel ke dalam Surpak, nanti akan ada laporan mana error, mana diterima oleh Surpak gitu ya. Nah, laporan error Surpak atau berhasilnya itu dikeluarkan dalam PDF gitu ya. Atau kalian mau yang lain silakan. Tapi PDF yang paling enak kalau kita baca ya. Nah, kalau udah kita apply. Oke. Nah, kalau udah kita apply lagi. Nah, sekarang di sini yang kita mau import datanya itu cuma 4 ya, color, survey, litologi, sampel. Translation nggak usah, stylus nggak usah. Jadi uncheck gitu ya. Jadi keempat ini saja yang kita akan import, ingat ya. Terus kita apply. Nah, ini nggak usah diapa-apain, di apply saja karena tadi sudah kita cek rumah-rumahnya udah cukup atau sesuai dengan headernya gitu ya. Header tuh yang bagian atas, nah yang di sini. Nah gitu ya, judulnya ini udah sesuai. Sekarang kita apply. Gitu ya. Nah sekarang kita mulai memasukkan apa itu data. Collar kita pilih gitu ya. Nah di sini ya. Nah kalau kita lihat latihan geologi database Collar, kita open. Nah sama ya, Collar dengan Collar ya. Terus nanti apa tadi? Survey. Survei dengan survei. Litologi dengan litologi. Sampel dengan sampel. Nah, udah sesuai. Ini nggak usah diubah-ubah karena kita pertama kali insert gitu ya. Tetapi kalau kita sudah 2 kali bisa update gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah, jangan lupa dicek gitu ya. Maksimum error allowed during kita tambahin aja di 50 boleh. Jadi errornya akan diizinkan untuk lebih dari 50 pun tetap diizinkan gitu ya.
Nah, sekarang kita apply. Gitu ya. Tunggu, dia akan memunculkan ini, laporan. Jadi ada 4 data yang kita import, dia melaporkan. Yang pertama, dia ngeloading data tabel kolar gitu ya. Itu 19 terekam itu diterima gitu ya. 1 yang direkam itu ditolak. Nah, untuk data kolar, mana itu yang diterima 19, mana itu yang ditolak gitu ya. Jadi kita buka data kolar. Jadi lihat datanya ada 20 ya. 19 itu yang diterima adalah ini. Ya. Nomor 2 sampai nomor 20. Itu diterima datanya. Artinya apa? Yang ditolak tuh ini. Gitu ya, 1 aja. Oke? Terus untuk data hasil ngeloading survei, data survei, itu 19 juga. 1 yang ditolak. Nah, kita buka survei ya. Nah, survei belum dibuka. Kita buka data survei. Nah, gitu ya. Yang ini ditolak 2 sampai 20 itu diterima gitu ya. Sekarang ada data lagi litologi ya. Litologi ini 411 itu diterima, 1 itu ditolak. Buka aja data litologi. Yang ini ditolak 1 ini ya. Terus sampai ke bawah 412 ya. 1 tadi dikurang ya, yang ditolak tadi jadi 411. Begitu ya. Nah, itu ya kalau membaca hasil. Terakhir sama 411 1 itu untuk tabel sampel. Nah, sampel ya. Sampel. Nah, sama ya. Gitu ya, 411 ya. Nah, kalian bayangkan ini cuma data latihan ya, yang datanya 400. Kalau misalnya kalian nanti di lapangan, di perusahaan, datanya puluhan ribu ya. Ya, misalnya 3.000, 4.000 itu udah biasa gitu ya, tapi ada juga sampai puluhan ribu. Artinya ngerunningnya itu nanti sangat berat gitu ya. Tapi tenang saja, biasanya perusahaan itu menyediakan laptop yang high spec gitu ya. Jadi speknya tinggi gitu ya. Oke? Ada yang ingin tanyakan sejauh ini? Kalau enggak, geologi database-nya udah selesai gitu ya. Tinggal kita munculkan. Jadi kita munculkan biar kelihatan mana view 3 dimensinya ya. Kalian di geologi database gitu ya. Terus nanti display drill hole. Yang ini nggak usah gitu ya. Nggak usah dimunculkan, di color aja mulai gitu ya. Diatur center gitu ya. Yang ini hole ID gitu ya. Nanti aja kita lihat gitu ya. Terus di label apa yang akan kita munculkan, misalnya di sampel itu NI ya. Terus nanti mau memunculkan angkanya itu bentuknya apa gitu ya. Bisa diatur di sini ya, dia di kanan atau di kiri gitu ya. Ini cuma memunculkan atau menempatkannya. Warnanya nggak bisa gitu ya. Terus nanti fontnya, misal kita Arial, ukurannya jangan besar-besar, kita coba 0,5 gitu ya. Nah, ini udah cukup di label untuk sampel gitu ya. Coba kalau kita munculkan satu lagi add, bukan sampel, tapi satu lagi itu ada litologi. Apa yang akan kita munculkan litologi? Zone log gitu misalnya. Nah, kalau posisinya di right, ini coba di left gitu ya. Nah, oke. Udah ini ya. Jadi semua nggak ada karena dia karakter ya. Hurufnya nanti coba yang lain. Apa ya? Kalibri aja ya, kalibri. Dan hurufnya sama 0, atau lebih besar aja nggak apa-apa ya. Nah, ini udah, ini nggak usah dimunculin, nggak apa-apa ya. Cukup ya. Dan oke, apply. Ini apply lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini muncul gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ya. Jadi lubang bornya di seperti ini. Nah, kalau lebih enak sebenarnya kita munculkan topografi ya. Nah, toponya seperti ini.
topografi ya, udah dibuat ya. Ini udah saya jelaskan ya buat topo ini di pertemuan awal. Jadi permukaan bumi, toponya ITERA gitu ya, atau topo yang lain itu bisa dibuat ya. Nah, itu nanti bisa diimport di sini gitu ya. Nah, ini ada data lubang bor memang sengaja gitu ya di ubah data elevasi atau Z-nya itu diacak gitu ya, agar nanti ada latihan bagaimana mengembalikan data bor atau lubang bor yang melayang ini atau di atas topo ini kembali ke sini. Itu sebenarnya mudah sekali gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat gitu ya, data bornya itu sampai ke data bor 19 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita gitu ya. Di dalam sini ya itu ada keterangan ini ada tes. Suara saya masih kedengaran? Masih, Tinggi Pak. sekali. Tes. Enggak ada orang Masih, ya? Pak. Masih Putus ya? kedengaran. Masih kedengaran, Pak. Halo? Oh, masih ya? Slow respon ya? Oke ya. Di sini kalian mau di sini. Jadi misal di sini ya, draw whole display gitu ya. Kalian akan mengubah di sampel misalnya. Jadi kita di NI gitu ya. Nah, di DNI ini gitu ya. Kalian nanti DNI ini mau munculkan apa gitu ya. Warna misal merah gitu ya. Oke. Dia solid, nah, silakan aja gitu ya. Ini graphic color ya, floating color juga bisa gitu ya. Silakan gitu ya. Misal ini gitu ya. Udah, dan di oke, di apply gitu ya. Ini nanti di display lagi, diulang ya. Nah, itu akan memunculkan nah gitu ya. Nah, sampel ya. Tapi ini bisa kalian lanjutkan saja ya. Nanti di video dia ya. Tapi udah saya jelaskan konsepnya gitu ya. Oke. Nah, saya berikan saja bahwa video setelah ini ya banyak sekali. Udah saya share ya seperti ini. Exercise di perencanaan tambang juga ada gitu ya, lengkap sekali. Itu bara, kalau batu bara silakan kalian belajar sendiri untuk sketch. Nah, kalian bisa diskusi dengan saya penggunaan surpak ini gitu ya. Maaf, bukan saya nggak mau menjelaskan lebih detail gitu ya, karena saya sudah tahu sangat lama gitu ya kalau mau menguasai semua apa yang ada di sini. Ini baru geologi database dan datanya baru sedikit yang saya impor gitu ya. Tetapi kalau kalian sudah menguasai ini gitu ya, dan ilmu yang sudah kalian dapatkan di masing-masing mata kuliah gitu ya, kalian akan bisa mengolah data ini. Contohnya seperti ini ya. Di apa nama itu? Di eksplorasi mungkin ada metode untuk melakukan interpolasi atau ekstrapolasi gitu ya terhadap lubang satu dengan lubang yang lain. Jadi nanti misalnya limonit gitu ya, hubungkan limonit dengan limonit yang kanannya gitu ya, atau lubang bor yang selanjutnya. Dibuat garis gitu ya di sini. Eh,
Nah, Z ya harusnya ya. Ini Z. Misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya nanti ya. Nah, nanti inti lainnya ya. Apa error dia ya. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti kita menghubungkan garis ya dari lubang bor ke lubang bor 1 agar tahu nanti batas atas lapisan limonit gitu ya. Oke? Nah, itu semuanya ada ya. Bagaimana cara mengolah di Surpak ini gitu ya. Di dalam video tadi gitu ya. Tapi Surpak hanya software, tidak bisa apa ya, mengetahui apa yang kita mau ya. Dia cuman meneruskan apa yang kita perintahkan gitu ya. Nah, apa yang kita perintahkan itu harus memiliki dasar ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan di setiap mata kuliah gitu ya. Itu saya contohkan untuk interpolasi atau ekstrapolasi di eksplorasi misalnya gitu ya. Nanti ada lagi yang lain gitu ya, misalnya geotek gitu, itu bisa semua di sini gitu ya. Nanti ada pemboran untuk peledakan atau desain peledakan juga ada gitu ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ya, cukup sekian ya yang bisa saya sharing untuk geologi database. Silakan kalian lanjutkan ya untuk apa namanya materi apa itu software yang lain gitu ya dengan nanti dosen luar biasa ya Pak Zaini ya. Silakan ketua kelas udah saya umumkan di GCR terkait nomor WA-nya Pak Zaini ya, atur waktunya karena nanti Pak Zaini akan mengajar sampai pertemuan ke-15 ya. Sampai ketemu kita di minggu ke-15, saya akan memberikan soal UTS soal proyek pengganti UAS gitu ya. Yang nanti di minggu 16 akan kalian kumpulkan. Baik, terakhir ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Johan. Izin Pak, sebelumnya mau bertanya untuk kelas nanti Pak, software itu bakal digabung kelas A, B, C atau beda-beda Pak? Terima kasih. Dengan Pak Zaini. Iya Pak, benar Pak. Oh, dengan Pak Zaini digabung. Digabung saja. Oke Pak, siap Pak. Terima Ya kasih kalau Pak. ya kalau bisa, kalau kalian minta jam 7 malam biar bisa semua gitu ya. Karena kalau siang takutnya Pak Zaini nggak bisa, yang pasnya kalian nggak bisa menemukan satu jadwal kan, itu susah. Makanya juga saya malam terus ya, biar kalian juga bisa gitu. Tapi ya itu, resikonya agak ngantuk kalau malam gitu ya. Tapi kalau saya satu dulu, kuliah malam tuh enak gitu ya. Kalau saya di Unsri dulu, kuliahnya tuh mulai maghrib, pulangnya jam 9, paling malam, kampusnya baru tutup gitu. Nah kalau kalian nggak tahu nih ya, kalau saya enak ya kuliah malam sebenarnya. Kecuali kalau yang banyak kerjaan ya, misalnya organisasi padat gitu ya. Gitu ya Johan dan ketua kelas yang lain. Oke? Baik Pak. Baik, selain Johan, ketua kelas lainnya mana nih? Gak hadir. Baik Pak. Hadir Pak, hadir. Fairly ada, satu lagi? Tuh, nggak datang ketua kelasnya. Oke ya, yang datang Fairly dan Johan. Johan ketua kelas apa ya? Maaf Pak, kelas RC Pak. RC ya. Tolong nanti yang ketua kelas Johan dan Fairly ya. Nanti tolong isi BAP ya sampai minggu ke-10 gitu ya. Sama nanti di minggu 11 sampai 15 juga diisi gitu ya. Yang nantinya paling saya sediakan absen dulu di awal pertemuan Pak Zaini ya, di setiap pertemuan. Nanti saya tinggal ya untuk berlangsungnya perkuliahan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya, kehadirannya selama saya mengajar.
Dan saya juga mohon maaf jika ada kekurangan gitu ya. Kita tetap akan berdiskusi terkait software tambang ini. Silakan temui saya di prodi gitu ya jika ada yang bingung ya. Semoga nanti berjalan lancar, enak gitu ya kuliah dengan Pak Zaini. Baik, saya cukupkan untuk materi dari saya dan silakan lanjut ke Pak Zaini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.